طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Berau, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan beberapa radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV, Persada TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun apa saja. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang setelah kita membahas masalah akidah, masalah rukun iman, kita sekarang akan berbicara tentang hal yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Kita membahas sebuah keburukan bukan untuk diamalkan. Kita mengetahui keburukan agar kita bisa menghindari dan menjauhinya. Yang kita akan bahas adalah mengenal bid'ah. Untuk kita jauhi, untuk kita hindari, untuk kita tempatkan secara proporsional dan disikapi secara adil berdasarkan syariat Islam yang diterangkan oleh para ulama. Apa makna bid'ah? Secara bahasa, bid'ah itu diambil dari kata al-bid'u. Lalu ditambah huruf ta marbutoh untuk mubalaghah. Makna bid'ah adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Mengadakan sesuatu tanpa model, tanpa contoh sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Allah itu al-badi'. Badi' itu artinya mengadakan segala sesuatu tanpa contoh. Badi'us samawati wal ard, Allah mengadakan langit dan bumi. Menciptakan, berkreasi, berinovasi tentang langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam menciptakan langit dan bumi, Allah tidak mencontoh apapun ataupun siapapun. Itu terungkap melalui kata al-badi'. Badi'us samawati wal ard. Itu satu akar kata dengan bid'ah. Nabi SAW bukan Rasul yang bid'ah. Artinya bukan yang baru. Bukan yang ujug-ujug ada. Tapi telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan oleh Muhammad, aku bukanlah Rasul yang bid'ah. Artinya bukan Rasul yang baru yang tidak ada sebelumnya. Enggak, sebelumnya ada Rasul. Makna ayat ini adalah ma kuntu awwala man ja'a birrisalati minallahi ilal ibad. Bal taqaddamani kathiru minar rusul. Makna dari ma kuntu bid'an minar rusul artinya aku bukanlah Rasul yang pertama kali datang membawa risalah dari Allah untuk hamba-hambanya. Tapi aku telah didahului oleh banyak Rasul sebelumnya.
Itulah makna bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah adalah mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Orang atau perbuatan mengada-adakan kebid'ahan disebut dengan sebutan al-ibtida'. Ibtida' itu mengadakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh, sebuah kreativitas. Ada dua jenis ibtida'. Pertama, al-ibtida' fil adat. Ibtida' dalam hal adat. Ibtida' itu mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara-perkara dunia yang kemudian menjadi adat, menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Seperti berkreasi, membuat, mengada-adakan sesuatu dalam masalah sains, teknologi, peradaban, atau apapun dari perkara dunia ini. Maka berkreasi, mengadakan, membuat, menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara dunia, ini hukumnya mubah. Boleh, bahkan bagus, selama itu manfaat. Al-aslu fil asya'i al-ibahah, illa maqama dalilun ala nahyi. Segala sesuatu pada asalnya dalam perkara dunia boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, barulah haram. Selama tidak ada yang melarang, boleh. Karena hukum asal dalam segala perkara urusan dunia, hukumnya boleh. Inilah al-ibtida' jenis yang pertama. Seperti contohnya umpamanya adanya pesawat terbang, adanya alat transportasi yang canggih apapun namanya. Di zaman Nabi-nya tidak ada. Di zaman Nabi hanya ada onta, hanya ada keledai, hanya ada kuda dan yang sejenisnya. Belum ada sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat. Lalu orang berkreasi. Apakah ini perkara dunia apa perkara agama? Perkara dunia. Maka boleh, bahkan bagus selama itu manfaat, sekalipun dipakai sebagai sarana yang mempermudah ibadah. Dulu nggak ada pengeras suara, sekarang ada. Dulu tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada internet. Di zaman Nabi SAW tidak. Sekarang kita adakan. Boleh apa tidak? Bagus. Karena ini perkara dunia, bukan perkara agama. Sekalipun bisa dipakai sebagai fasilitas yang mempermudah pelaksanaan agama. Karena adanya pesawat, kita berhaji hanya dalam hitungan jam perjalanan dari sini ke Mekah. Kalau dulu nggak bisa kita ke Mekah. Sebelum ada pesawat, sebelum ada kapal laut, nggak bisa berenang kita. Kalau dulu kita dakwah di sini hanya untuk sekitar. Sekarang dakwah di sini bisa menyebar di detik yang sama ke seluruh penjuru dunia. Melalui internet, melalui teknologi, melalui TV, melalui radio, melalui streaming, dan segala macam media sosial. Apakah ini termasuk ke dalam perkara bid'ah yang terlarang? Enggak. Karena ini urusan dunia, bukan dalam perkara agama. Inilah al-ibtida' yang pertama. Ibtida' yang kedua, al-ibtida' fid din. Fil umurid diniyah. Ibtida' berkreasi, mengada-adakan sesuatu dalam perkara agama. Ini haram. Karena kaidah dalam perkara agama, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Illa maqama dalilun ala amrih. Pada asalnya hukum melakukan ibadah, melaksanakan agama apapun haram. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada amalan yang tidak diperintahkan
oleh Al-Quran, oleh hadis, lalu dilakukan dengan keyakinan melaksanakan perintah agama, maka tidak boleh. Berarti mengadakan sesuatu yang baru, amalan baru di dalam agama, maka tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa orang yang mengada-adakan satu urusan dalam agama kami yang tidak termasuk bagian dari agama kami, maka hal itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contoh, tidak ada perintah dalam agama kami, maka amalan itu tertolak. Kalau amalan itu diyakini sebagai pelaksanaan dari perintah agama. Padahal agama tidak memerintahkan. Jadi al-ibtida dalam perkara dunia bagus selama itu manfaat. Al-ibtida dalam perkara agama haram sekalipun isinya bagus. Rata-rata mengada-adakan perkara baru dalam agama isinya pasti bagus. Kalau jelek mah nggak akan diamalkan orang, isinya bagus. Tapi karena agama tidak memerintahkan, ya jangan dilakukan. Coba umpamanya kita sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, lalu kita tambah menjadi 3 rakaat. Apa sih isi rakaat yang ketiga? Ada kejelekan? Tidak ada. Isinya takbir, isinya Fatihah, isinya surat, isinya ruku, isinya sujud, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, gitu ya. Ada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salamnya, semuanya itu nggak ada yang buruk. Apakah karena semua isinya bagus boleh kita lakukan? Haram, tidak boleh. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya nambah-nambah syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka haram, tidak boleh. Masuk ke dalam keumuman hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka bid'ah tidaknya suatu amalan tidak dilihat dari isinya, konten. Oh, isinya bagus, apa salahnya? Enggak. Walaupun bagus, kalau tidak disyariatkan jangan dilakukan. Ya. Jadi mengadakan kreativitas, inovasi, membuat perkara baru dalam urusan agama haram, ini tidak boleh. Adapun kebid'ahan dalam perkara agama yang terlarang ada 2 jenis juga. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Pertama, kebid'ahan berupa ucapan. Ucapan itu maknanya pendapat, pemahaman yang berupa keyakinan. Seperti pendapat, ucapan, pemahaman Jahmiyah, juga Mu'tazilah, juga Rafidhah. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan yang menolak seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka bilang Allah nggak punya sifat. Niatnya baik, niatnya bagus. Apa niatnya baik itu? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kalau Allah punya sifat dan semua sifatnya itu sama dengan makhluk. Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, makhluk melihat. Allah berbicara, makhluk berbicara. Allah umpamanya disebutkan dalam Al-Quran Rahman Rahim, manusia juga Rahman Rahim, dan seterusnya. Makanya Allah enggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk, seluruh sifat Allah ditolak. Demikian juga Mu'tazilah. Demikian juga Rafidhah. Pemahaman dan pendapat yang menjadi keyakinan mereka
itu bersifat baru yang tidak pernah diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman dahulu, dan begitu pula kelompok-kelompok sesat lainnya yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jenis kebid'ahan yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Kedua, bid'ah fil ibadah. Kebid'ahan dalam melakukan ibadah. Seperti beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ibadahnya mah benar kepada Allah, ditujukan kepada Allah, niatnya untuk Allah. Tapi caranya keliru, caranya ngarang sendiri, caranya dicampur aduk dengan adat, dengan budaya, dengan kebiasaan, dengan kultur dan yang sejenisnya. Atau bahkan diganti secara keseluruhan atau diganti sebagiannya, ditambah, dikurang dan yang sejenisnya, sehingga menyimpang dari cara-cara asal yang disyariatkan. Bid'ah di dalam perkara ibadah ini ada 4 jenis. Apa sajakah itu? Pertama, ma yakunu fi aslil ibadah. Pertama, kebid'ahan dalam pokok ibadah. Para ulama menyebut bid'ah ini dengan sebutan bid'ah haqiqiyah. Dalam bentuk apa? Bi ay yuhditsa ibadatan laisa laha aslun fi syar'. Mengadakan jenis ibadah yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Apapun bentuknya, pokoknya syariat tidak ada dari sononya. Seperti apa contohnya? Seperti perayaan hari-hari besar di zaman Nabi dan para sahabat itu tidak pernah diadakan apapun itu. Atau umpamanya mengadakan tata cara sholat yang tidak ada contohnya dari Nabi, atau saum dengan cara ketentuan yang tidak disyariatkan. Saumnya umpamanya dihitung waktu. Yang penting 13 jam. Waktunya dari kapan sampai kapan bebas. Enggak, ketetapannya dari mulai fajar menyingsing sampai matahari terbenam, maghrib. Dari mulai subuh sampai maghrib, berapa jam pun, dan setiap negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia perbedaannya nggak begitu jauh, musim apapun paling berbeda setengah jam, 1 jam lah. Musim kemarau ataupun musim hujan nggak jauh berbeda. Tapi kalau negara-negara yang di utara atau di selatan banget yang mengalami 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim spring itu apa? Semi. Itu perbedaannya bisa jauh. Di musim panas saumnya bisa panjang. Mulai jam 2 dini hari, bukanya jam 10. 20 jam. Kalau musim panas di negara tertentu. Ada lagi kalau di musim dingin enak. Salat subuh mulai jam 6:30 atau jam 7. Nanti jam 4, setengah 5 sudah buka. Bekas sahur juga masih kenyang, ini sudah buka lagi. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh menetapkan saum, waktu saum berdasarkan lamanya jam atau menit atau yang sejenisnya. Enggak. Jadi bid'ah hakikiyah melakukan ibadah yang sama sekali tidak ada contohnya. Tidak ada ibadah di zaman Nabi yang berupa perayaan hari apapun. Kecuali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada. Itu pun tata cara perayaannya baku.
sholat, takbir, menyembelih ketika Idul Adha, sudah. Selain itu tidak ada lagi. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, ma yakunu fi ziyadati 'alal ibadatil masyru'ah. Kama law zada rak'atan khamisah fi sholati dhuhr awil asar mathalan. Kedua, kebidahan berupa tambahan terhadap ibadah yang disyariatkan. Seperti umpamanya menambah salat, jumlah rakaat salat. Subuh yang asalnya 2 jadi 3. Maghrib yang asalnya 3 jadi 4. Zuhur, asar, isya yang tadinya 4 menjadi 5. Atau ditukar. Udah aja subuh yang masih segar 4 rakaat. Asar dan isya yang lagi lemes-lemesnya jadi 2 rakaat. Menambah atau mengurang, ini pun termasuk kebidahan. Sekalipun isinya bagus. Sama umpamanya dengan yang tadi, yang pertama melakukan jenis ibadah yang tidak ada contoh, isinya bagus. Perayaan, apa bentuk perayaan tersebut? Isinya baca Al-Quran, isinya sholawatan, isinya zikir, isinya doa. Bagus nggak isinya semua? Bagus. Siapa bilang sholawat kepada Nabi SAW nggak bagus? Sangat bagus. Diperintahkan. Siapa bilang baca Al-Quran nggak bagus? Bagus. Siapa bilang zikir dan berdoa tidak bagus? Bagus. Tapi walaupun bagus, kalau Nabi dan para sahabat tidak melakukan, ya janganlah kita lakukan. Sama dengan menambah rakaat sholat. Rakaat yang ditambahkan semua isinya bagus, nggak ada keburukan. Apakah dalam rakaat yang ditambahkan rakaat ketiga pada sholat subuh, harusnya 2 ditambah yang ketiga, ada keburukan nggak? Nyanyi-nyanyi, joget-joget, nggak ada. Umpamanya ketika sholatnya mengumpat, melaknat orang soleh, melaknat para sahabat, melaknat sesama mukmin, ada nggak? Nggak ada. Walaupun isinya bagus, nggak boleh untuk dilakukan. Ini yang kedua. Jenis yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah bi ayyu addiyaha ala sifatin ghaira masyru'ah. Kebidahan jenis ketiga dalam sifat atau tata cara pelaksanaan ibadah dengan cara melaksanakan ibadah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Contohnya ka'ada'il adhkaril masyru'ah bi aswatin jama'iyah mutrabah wa katashdidi 'ala nafsi fil ibadah ila haddin yakhruju an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya melakukan ibadah atau zikir-zikir yang disyariatkan, tapi dengan cara umpamanya yang tidak dicontohkan. Berjamaah secara kur, atau dengan ditambah alat-alat musik, biar lebih syahdu, biar lebih kondusif, biar lebih terkondisi suasananya sesuai dengan yang kita inginkan sampai nangis-nangis. Enggak. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Atau memaksa-maksakan diri dalam melakukan ibadah yang disyariatkan sampai pada batasan yang keluar dari contoh Nabi SAW. Seperti umpamanya saum nggak buka-buka, saumnya disyariatkan tapi nggak buka-buka. Saum terus tiap hari. Salat malam semalam suntuk tanpa tidur sama sekali. Kan ada tuh 3 sahabat datang kepada istri Nabi SAW, nanya gimana sih Nabi kalau siang hari, kalau malam hari? Dijawab, kalau malam hari beliau tidur, lalu bangun untuk sholat. Kalau siang hari ya kadang saum sunat, kadang tidak.
Wa kana fi mihnati ahli, dan beliau suka bantu-bantu istrinya, nyapu atau beres-beres. Yang jelas Nabi SAW tidak pernah ngepel. Karena rumahnya tidak dengan lantai seperti di zaman kita sekarang. Kalau nyapu mungkin ada alat sapu tersendiri. Memunguti sampah-sampahnya, menambal pakaian yang robek dan seterusnya. Dilakukan sendiri. 3 sahabat ini menganggap enteng ternyata amalan sehari-hari Nabi SAW. Lalu yang seorang menyatakan, saya semalaman nggak akan pernah tidur, sholat semalam suntuk. Kalau Nabi ada tidurnya. Ingin melebihi amalan Nabi SAW. Yang kedua, saya setiap hari saum, nggak akan pernah tidak saum. Kalau Nabi kadang saum, kadang tidak. Yang ketiganya menyatakan, saya nggak akan nikah. Nikah mah punya istri mah ribet, harus bantu-bantu istrinya. Semuanya dengan niat bagus. Niatnya ingin ibadah lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sampai itu berita ini kepada Nabi SAW dipanggil. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata begini, begini, dan begini? Fawallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Demi Allah, aku ini paling takut kepada Allah dibanding kalian. Lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi kalau malam hari aku sholat, aku pun tidur. Siang hari aku saum, kadang-kadang aku tidak saum. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka kepada sunnahku? Sunnah malam hari tidur dan sholat. Siangnya saum, kadang-kadang tidak, dan menikah. Itu bukan umatku kalau yang enggak suka kepada semua itu. Padahal 3 orang sahabat itu melakukan ibadah yang disyariatkan. Tahajud disyariatkan. Saum sunnah siang hari disyariatkan. Tapi kadarnya melebihi yang dicontohkan. Tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Inilah jenis kebidahan yang ketiga dalam cara melaksanakan ibadah yang disyariatkan. Keempat, ma yakunu bitakhsisi waqtin lil ibadatil masyru'ah lam yukhassishu asy-syar'. Keempat, mengkhususkan waktu untuk melakukan ibadah yang disyariatkan dengan pengkhususan yang tidak ditetapkan syariat. Oh, malam tertentu tuh. Contohnya umpamanya seperti melakukan ibadah khusus, baik malamnya sholat, siangnya saum di pertengahan bulan Sya'ban. Yang kita kenal dengan sebutan apa? Nisfu Sya'ban. Itu waktu tertentu yang dianggap spesial untuk ibadah. Padahal syariat tidak menetapkannya. Adapun bahwa pertengahan bulan Sya'ban adalah waktu yang mulia, ya betul diakui oleh sebagian ulama. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Tapi sebatas yang menyatakan bahwa waktu itu waktu yang utama, waktu yang agung. Tapi Nabi SAW tidak mensyariatkan ibadah khusus di malam itu. Sama dengan tahajud biasa. Seperti itulah. Oleh karena itulah maka menetapkan ibadah di waktu tertentu yang dianggap mulia, yang dianggap istimewa, padahal syariat tidak mengistimewakan waktu tersebut, ini membutuhkan kepada dalil yang khusus. Inilah 4 jenis bid'ah dalam ibadah. Bagaimana hukum kebid'ahan di dalam agama ini dari keempat jenis tadi? Berdasarkan hadis yang sahih
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama ya, bukan dalam urusan dunia loh. Dalam urusan dunia bagus berkreasi. Selama itu manfaat dan tidak madarat. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Sebab segala perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi SAW pun menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Siapa orang yang mengada-adakan dalam urusan kami amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu semua tertolak. Hadis ini menunjukkan bahwa segala perkara yang baru diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan sesat tertolak, dan ini mencakup bid'ah dalam ibadah ataupun dalam masalah i'tikad. Apakah pelaku kebid'ahan ini murtad, keluar dari Islam, kufur? Tentu saja tidak. Pengharaman kebid'ahan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar penyimpangan dari kebid'ahan itu sendiri. Ada kebid'ahan yang bisa terjerumus ke dalam kufur. Syirik ada. Seperti contohnya apa? Tawaf di kuburan orang yang dianggap soleh atau betul-betul soleh. Tawaf dalam rangka taqarrub kepada penghuni kubur. Menyajikan, menyembelih, nazar untuk penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Istighatsah itu minta pertolongan agar dilepaskan dari keburukan dan kesulitan. Tapi mintanya itu bukan kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur. Itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena ibadah kepada selain Allah. Tawaf itu ibadah. Tawaf itu taqarrub kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu orang soleh yang benar-benar soleh. Menyembelih harus untuk Allah, bukan untuk orang. Sesoleh apapun orang itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, sungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup matiku semua untuk Allah. Atau ruku dan sujud kepada selain Allah, kepada kuburan umpamanya, walaupun kuburan Nabi, walaupun kuburan orang soleh, itu kebid'ahan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik. Ada lagi kebid'ahan yang tidak syirik tapi menjadi wasilah perantara menuju perbuatan syirik. Seperti membangun bangunan masjid di atas kuburan. Itu bukan syirik, tapi bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Salat dan berdoa di samping kuburan. Itu bukan perbuatan syirik. Tapi bisa menjadi perantara untuk masuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ada lagi kebid'ahan yang berupa kefasikan secara i'tikad seperti bid'ah Khawarij dan Qadariyah serta Murji'ah. Khawarij ini bahaya. Khawarij inilah yang menjadi sumber lahirnya aksi terorisme. Karena apa? Karena mengkafirkan orang. Kalau kalangan ahlu sunnah menganggap orang yang berdosa besar itu, baik dia itu pemabuk,
penjudi, pezina, pembunuh, perampok, termasuk pelaku kebid'ahan, mereka tetap muslim, haram darahnya, haram hartanya, nggak boleh dibunuh, jangankan dibunuh, disakiti juga nggak boleh. Tapi harus didakwahi. Kalau khawarij menganggap kafir, boleh tuh halal darahnya dibunuh dan hartanya boleh dirampas. Itu khawarij. Itu kefasikan. Dan itu berbahaya. Lahirlah pemboman yang dilakukan oleh kalangan khawarij. Dan kita adalah orang-orang yang anti kepada khawarij dan pemikiran. Kita mah atuh jangankan sampai ngebom, ngebunuh, jangan. Kita mah umpama menyakiti tetangga secara lisan, walaupun tetangga tersebut umpamanya kafir, disakiti secara lisan, haram bagi kita. Apalagi sesama muslim, walaupun muslim itu umpamanya muslim yang ahlul kabair, pelaku dosa besar, tukang judi, tukang zina, tukang mabuk, nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita ganggu. Harus didakwahi, iya. Kalau ternyata didakwahi dengan cara yang baik mereka sakit hati, itu urusan mereka. Kita tidak bermaksud menyakiti. Mendakwahi mengingatkan, saudaraku, zina itu haram. Saudaraku, mabuk judi itu haram, jauhi. Lalu dia tersinggung, urusan dia itu mah. Dia tersakiti dengan ucapan dan dakwah kita. Kita nggak salah, amar ma'ruf nahi munkar, selama caranya baik. Kecuali kalau caranya kasar, hei penjudi, kamu calon ahli neraka tuh, hina kalian. Ya itu mah dosa kitanya. Karena itu mah bukan mengajak, bukan mendakwahi, tapi betul-betul hanya ingin menyakiti perasaannya. Bukan gitu cara dakwah. Jadi ahli maksiat nggak boleh disakiti. Kalau dia tetangga kita, kalau dia itu umpamanya kenal dengan kita, dakwahi dengan cara yang ma'ruf. Orang kafir bertetangga dengan kita, jangan disakiti, jangan diganggu, jangan dihina, dicela. Dakwahi dengan cara yang baik. Prinsip kita begitu. Menyakitinya haram, dosa. Apalagi merampas hartanya, apalagi mengalirkan darahnya, membunuh, menghabisi nyawanya, hal lebih haram lagi. Tuh prinsip kita begitu tuh. Makanya kalau kita disebut sebagai bibit-bibit terlahirnya terorisme, itu orang nggak ngerti tentang akidah dan keyakinan kita. Sentimen aja itu. Karena merasa banyak dikritisi oleh kita, dendam pribadi, lalu nuduh tanpa bukti. Hanya pelampiasan emosi dan kekesalan kepada orang yang berseberangan keyakinan atau pendapatnya dengan dia, gitu. Kalau kita yang berseberangan, yang berbeda pendapat, selama perbedaan pendapat itu ada dari sononya, kita hormati, kita hargai. Tapi kita menjelaskan inilah yang benar secara ilmiah, ya itu mah tanggung jawab ilmiah yang harus dilakukan. Itulah beberapa jenis kebid'ahan dengan hukum-hukumnya. Ada yang memang sampai menjerumuskan kepada kekufuran atau perbuatan syirik. Ada yang hanya sekedar wasilah, perantara menuju syirik. Ada yang hanya sekedar kefasikan. Dan ada yang sekedar maksiat. Ada nggak bid'ah yang hanya sekedar maksiat? Ada. Contohnya umpamanya seperti tabatul. Tabatul itu menjomlo seumur hidup dan berkeyakinan menganggap menjomlo itu lebih baik. Laku kalau mau nikah bisa antri itu orang. Tapi enggak gitu. Kenapa? Takut mengganggu ibadah. Saya ingin fokus ibadah kepada Allah SWT. Kalau punya istri harus mencari nafkah, harus merhatikan, harus begini, harus belum punya anak, riweuh, mengganggu ibadah. Kalau sudah punya anak mau ke masjid, anak rewel ingin ikut, dibawa mengganggu, tidak dibawa merengek-rengek, liar. Nggak mau saya punya anak, nggak mau saya punya istri. Khusus ingin ibadah kepada Allah. Akhirnya tabatul. Itu maksiat. Tidak diakui oleh Nabi SAW.
Nabi menyatakan ana atazawwajun nisa, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang enggak suka kepada sunnahku berupa nikah ini, dia bukan umatku. Walaupun tujuannya bagus, niatnya bagus, ingin ibadah. Tapi kenapa ada ulama yang hebat sampai enggak nikah? Imam An-Nawawi rahimahullah seumur hidupnya membujang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah seumur hidupnya membujang. Apakah termasuk ditolak bukan masuk umat Nabi SAW? Dijawab oleh para ulama, enggak. Karena mereka mah tidak anti. Tidak benci kepada pernikahan. Kenapa tidak nikah? Kondisional. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah waktunya habis untuk ilmu, untuk dakwah, untuk jihad sampai di penjara dan meninggalnya pun di penjara. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala waktunya habis untuk ilmu dan dakwah. Bukan tidak suka kepada pernikahan. Mereka menganggap sunnah terhadap pernikahan. Ini itikad tabattul, menjomblo seumur hidup lebih baik karena lebih fokus ibadah. Itu yang tidak boleh. Inilah beberapa jenis-jenis kebid'ahan beserta hukum-hukumnya yang kita kategorikan menjadi beberapa jenis. Ada yang memang bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran dan syirik. Ada yang hanya sekedar wasilah tapi tidak sampai kepada syirik. Ada yang merupakan kebid'ahan yang maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Timbul pertanyaan, adakah bid'ah tapi dianggap baik? Pertama, kalau ada bid'ah baik, maka itu adalah kebid'ahan dalam perkara dunia. Ya, itu baik. Adanya sains, adanya teknologi, adanya internet, adanya TV, adanya radio, adanya pesawat terbang, dan seterusnya ya. Itu kalau mau disebut bid'ah, itulah bid'ah hasanah. Dan itu tidak terlarang, itu bagus. Adapun dalam perkara agama, Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu dhalalah. Walaupun isinya baik, isinya bagus. Tidak semua yang bagus kalau lalu dilakukan di waktu tertentu menjadi bagus pula. Enggak. Ada umpah yang bagus tapi haram dilakukan di waktu-waktu tertentu. Contohnya sholat. Bagus enggak sholat? Super bagus. Tapi saat-saat tertentu dilarang. Pas matahari di tengah-tengah, pas matahari terbit, pas matahari terbenam, haram. Ba'da sholat subuh, ba'da asar, haram. Tidak boleh, dilarang. Itu nas yang jelas. Dalam perkara dunia saja, tidak semua yang baik, baik pula ditempatkan secara sembrono. Contoh umpamanya, makanan. Dalam hal makanan. Umpamanya sambal, orang banyak suka sambal. Selain rasanya memberi sensasi yang spesial ya, bermanfaat bagi tubuh, konon katanya membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Sambal bagus baik. Apakah setiap makanan bagus untuk dicampuri sambal? Ya enggak. Ya. Bubur kacang hijau yang manis, kolak yang manis. Ini sambal bagus, campur. Bagus enggak? Ya enggak lah. Ya. Demikian juga umpamanya penyedap rasa yang alami. Ya bukan kimia. Umpamanya kaldu ayam, kaldu sapi yang murni benar. Ya vitamin, ya protein, ya ada beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya rasanya enak. Apakah semua makanan bagus gak dicampur itu? Ya enggak lah. Sirup dia pakai penyedap makanan. Tuh. Gak karu-karuan. Ya enggak. Demikian juga barang. Kulkas ini manfaat bagus. Tapi kalau kulkas umpamanya disimpannya di
ruang tamu umpamanya, ya nggak bagus. Atau umpamanya apa yang bagus, umpamanya dispenser, bagus ya bagus. Tapi kalau disimpannya di ruang, di tempat yang bukan tempatnya, ya nggak bagus juga. Dan seterusnya, itu urusan dunia, apalagi urusan agama. Oleh karena itu dalam perkara agama tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai' huwa aslun 'azimun min usuluddin wa huwa syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad fa kullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din falam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun wad-dinu bari'un minhu sawa'un fi dzalika masail i'tiqadiyah awil a'mal awil aqwal adh-dhahirah wal batinah. Berkata Al-Hafidh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sabda Nabi SAW bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini termasuk jawami'ul kalim. Singkat tapi padat. Ini merupakan salah satu pokok yang agung dalam pokok-pokok agama. Serupa dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan, siapa yang mengada-adakan satu urusan dalam agama kami yang bukan termasuk agama kami, maka itu tertolak. Maka semua amalan yang diada-adakan, lalu dinisbatkan, diaku-aku sebagai bagian agama, padahal bukan dari agama yang tidak ada rujukannya, maka ini sesat dan agama berlepas diri dari hal itu. Sama saja baik dalam perkara i'tikad, amal, ucapan, baik zahir ataupun batin. Itu kata Imam Ibnu Rajab. Adapun hujjah yang dipegang oleh orang-orang yang menyatakan bahwa bid'ah hasanah itu adalah beberapa hadis. Hadisnya sahih, tapi disalahfahami. Apa sajakah hadis yang dijadikan sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah tersebut? Banyak. Pertama, yang nanti diluruskan oleh para ulama. Dalil pertama ini kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Tinggal waktu yang tersisa untuk bertanya jawab. Makanya dalil-dalil tentang adanya bid'ah hasanah ini beserta pelurusannya dari para ulama akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Ya, nampaknya cukup ya sore ini sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali melanjutkan materi ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.